semuanya, mari kita bentar-bentar. Halo teman-teman semuanya, kita akan belajar tentang peluruhan eksponen. Di sini ada bentuk dasar dari peluruhan eksponen. N sama dengan keadaan awal, A sama dengan perubahan yang terjadi, X sama dengan durasi waktu tertentu atau fase, detik, menit, jam, dan lain-lain. Dan A tidak boleh lebih besar dari 1 dan tidak boleh lebih kecil dari 0. Oke, mari kita lanjut ke contoh soal. Lanjut ke contoh soal. Di sini ada soal grafik fungsi peluruhan eksponen. Berapa ketinggian bola pada pantulan ke-8? Gimana application rumusnya? Jika berarti ini ya masih pantulan 8 tuh tadi fase kan saya 8 ya, berarti ntar dipangkati 8. betul. Jadi nanti ini 8 dikali setengah pangkat 8 ya. Gimana ya? dua pangkat 8. 1/2 pangkat 8 sama dengan 1/256. 8 dibagi 256 sama dengan 1/32. Berarti jawabannya 1/32 sama dengan 8 dikali 1/2 pangkat 8. Ya. Lanjut sir, nomor 3 sir. Oke, mari kita lanjut ke nomor 3. Jika pada pantulan ke X ketinggian bola dinyatakan dengan F dalam kurung X, tentukanlah permodelan ketinggian pantulan bola sepak ini. Oke, mari kita lanjut ke nomor 4. Fungsi eksponen yang memodelkan masalah di atas golongan fungsi peluruhan eksponen. Apa yang membedakan fungsi peluruhan eksponen dengan fungsi pertumbuhan eksponen? Yang membedakan pertumbuhan dan peluruhan adalah pertumbuhan A lebih besar daripada 1. Peluruhan A di antara 0 dan 1. Ya, jadi A nggak boleh lebih besar daripada 1 dan nggak boleh lebih kecil daripada 0. Jadi itu perbedaannya. Berarti kalau misalkan pertumbuhan tuh dia kemarin kita belajarin ya, pertumbuhan tuh makin lama makin besar nilainya. Ya, jadi grafik dari pertumbuhan itu sama dengan grafiknya menaik kalau peluruhan grafiknya menurun. Jadi ini perbedaannya.
Oke, jadi begitu peluruhan eksponen gampang kan? Iya, sir. Ulang. Oke, jadi peluruhan eksponen gampang kan? Gampang sir. Gampang, Sir, gampang. Gampang. Oke, halo guys. Jadi kenalin, namanya Jordan, panggilnya Sir Jordan. Saya ngegantiin Mr. Ray tadi soalnya dia Oh, oke. lagi mau nemenin murid Olimpiade ya. Oke, sir. Tadi emang kan bahas tentang peluruhan eksponen ya. Iya. Oke, ini di sini ada soal peluruhan eksponen lagi nih. Coba Elin baca Elin. Obat penahan rasa sakit disuntikan kepada pasien yang mengalami luka berat akibat kecelakaan. Dosis obat yang disuntikan adalah 50 mikrogram. 1 jam setelah penyuntikan, setengah dosis tersebut akan luruh dan dikeluarkan dari dalam tubuh. Proses tersebut akan terus berulang setiap jam. Nomor 1, berapa banyak dosis obat yang masih tertinggal di dalam tubuh pasien setelah 1 jam, 2 jam, dan 3 jam. Nomor 2, bagaimana model matematika yang dapat menyatakan ukuran dosis obat tersebut. Oke, jadi kalian masih ingat nggak tadi pas belajar sama Serai bereksponen itu bentuk umumnya kayak gimana? Bentuk matematikanya? Rumus peluruhan eksponen. Ada yang ingat nggak? Ada. Apa? fx Kemudian fx dengan buka kurung. apa tuh kurung? Apa? Dalam kurung A per N. Apron. Bukan. fx tuh rumus dasar tuh fx n kali a pangkat x kayak gini nih. Jadi rumus peluruhan eksponen bentuk umumnya kan. Nah, dari soal cerita tadi, sebelum itu n itu apa n? Keadaan awal Iya, keadaan awal. Nah, berarti di sini menurut kalian keadaan awalnya apa? 50. 50. 50. Betul, 50. Karena di sini dosis obat itu ada 50 mikrogram. Nah, A-nya itu apa? Perubahan yang terjadi. Betul. Perubahan terjadi menurut kalian tuh apa di situ apa? 1 jam setelah penyuntikan. Bukan. Perubahan terjadi. Apa? Bukan. Coba. Punya dosis. Mana? Betul. Karena di belakang setengah dosis tersebut akan luruh dan dikeluarkan dari dalam tubuh. Terus dia ngomong proses tersebut akan berulang setiap jam. Akan luruh tuh berarti ada perubahan kan? Nah berarti hanya itu setengah. Nah x tuh apa x? X-nya apa? Fasenya Fasenya, betul. Berarti di sini fasenya apa? Fasenya yang mana? 1 jam. 1 jam. Di mana? Kalimat mana? Kenapa 1 jam? 1 jam setelah penyuntikan. Jam setelah penyuntikan. Mana yang? Di mana tuh? Oh ini. Ya. Bukan. Setiap jam. Apa? Yang mana? Proses tersebut akan terus. Betul. Jadi X itu kan fase. Dia tuh akan berulang setiap jam. Setiap jam itu fase kan? Berarti X-nya itu durasi setiap jam. Setiap jamnya kan? Setiap jam dia bakal berubah berarti setiap jam. Nah, pertanyaan pertama kita lihat dulu ya, pertanyaan pertama ya. Yang pertama apa nih? Pilihannya apa tadi? Berapa banyak dosis yang kita tinggal dalam tubuh pasien setelah 1 jam, 2 jam, 3 jam? Berarti dia nanya berapa banyak dosisnya kan setelah 1 jam. Kita masukin aja fx sama dengan n kali a pangkat x. N itu 50 kan? fx n nya berapa? 50. A nya tadi berapa? Setengah.
dipangkatin fase, kita mau hitung fase berapa nih? Berapa? 1 jam, berarti kita hitung 1 jam duluan. Berarti X-nya berapa? 1 jam, berapa 1 jam? Enggak, fasenya berarti 1 kan? Karena kita mau hitung fase yang 1 jam. Berarti kalau kita hitung 1, berarti X ini 1. Ntar sebelum itu kayak kan masih bingung deh. Nah, X itu kan tadi fase. Berarti kalau F0 ini artinya apa? X sampai 0, X ke 0 itu artinya apa? Bukan, 0 berarti ini kan 1 jam. Fase ke 1 jam. F0 itu berarti keadaan awalnya. Keadaan awal tadi 50 mikrogram. 50 mikrogram. Terus kita menghitung setelah 1 jam berapa dosis yang ada dalam tubuh pasien, tinggal masukin rumus ini aja, turunan eksponen. Tinggal itu masukin N tadi 50, A nya tadi setengah, X nya itu 1 karena kita menghitung 1 jam. Berarti 50 dikali setengah, kita coret berarti 25. Berarti di 1 jam pertama dia apa dosis yang ada dalam tubuh pasien yang tertinggal berarti 25 mikrogram. Kalau mau ngitung yang jam kedua gimana? Jam kedua ini gimana? Ininya berapa? X break kedua kan? Karena itu jam kedua. Masukin lagi. Gimana masukinnya coba? Berapa? Berapa? Bukan. N-nya berapa tadi? 50 dikali apa? Dari 2. Kenapa 2? Ini coba, ini rumusnya. Ini kita udah diketahui. Berarti apa? Ini N. Ini berarti apa? A-nya berapa? A-nya berapa? 1/2. A-nya 1/2. Terus kita menghitung fase yang keberapa? Yang mana? Kedua. Berarti pangkat 2 atau pangkat 3 atau pangkat 1? Pangkat 2 karena oke benar. Jadi pangkat 2. Coba hitung, ada mau coba hitung kan? Coba. Coba hitung dulu. Berapa? 50 dikali setengah pangkat 2. Biar udah ketemu Entah satu. berapa? 125. 125. Gimana? Coba 125 mau nggak? Nggak apa, salah nggak apa. Coba. Berarti coba. Nanti berarti coba. Ini kan 50 kan dibagi kedua ya kan? Atau gimana? Coba aja kali. Nggak apa, ikuti berani. Dibagi 2 kan 25. Terus 25 dikali 1 tetap 25. Nah jadi kan ada pangkatnya. Jadi 25 pangkat 2. Jadi 25 dikali 25. Hasilnya 125. Bukan. Enggak kan? Bukan. Gimana dong? Ini. Kalian tahu ini nggak? Kemarin belajar. Ini kemarin kita belajar eksponen nggak yang ini. Ini A per B dipangkatin M. Begitu gimana?
Sifat eksponen, masih ingat nggak? Lupa. Perpacar. Kalau lupa tinggal gini aja, gini. Berarti A pangkat M per B pangkat M. Berarti kalau ketemu 1/2 dipangkatin 2 atau 1/2 kuadrat, berarti sama dengan 1 pangkat 2 per 2 pangkat 2. Sama nggak? Iya. 1 pangkat 2 berapa? 1 pangkat 2? 1, benar. 2 pangkat 2? 4. Berarti ini 50 dikali 1/4. Jadi tinggal coret ya. 50 dibagi 4 berapa? 50 bagi 4. Kita nggak bagi 4. Tuh 40. 10 berarti 2, 8, 2, 5. Berarti hasilnya 12,5. 12,5 mikrogram. Paham nggak? Ya, satu. Paham. Fase ketiga. Berarti ini sejam pertama 25 mikrogram. Jam kedua 12,5 mikrogram. Di jam ketiga gimana? Sama kayak ini. Masukin. Coba, mau coba lagi ya? Udah. Ada saya. Coba. Ke 3 sini nih. Sama kayak itu, tinggal hitung beda perhitungan aja. Fase ketiga ya. Ya. Kita mau itu jam ketiga. Oke. Gimana? Sifat eksponen ya, Pak. Iya. Gimana itu? 1 pangkat 3 per 2 pangkat 3. Ah, 3 ya. 2 pangkat 2 Berapa? 9. Bukan. 6. Bukan. 2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2 berapa? 2 dikali 2 dikali 2. 8 Sar. Betul. Coba masukin. 8 kali 1 per 8 Sar. 50 dikali 1 per 8. Ya benar. Terus gimana? Juga ya 80 bagi 8. Ya. Coba. Cek ini aja. Coba aja. Nah, 8 dikali berapa yang mendekati 50? Kali 5. Kurang, ada. 8 kali berapa? 8 kali 5. 40. Itu paling mendekati. Belum, ada lagi. Kali 6 coba kali 6. 8 kali 6 berapa? 6 Sar. Iya. 8 kali 6 berapa? 20. Iya, per 8. Berarti 6. Tulis di atas. Nah, 8 kali 6 per 8. Sini 48. Iya. Nah, dikurang. Nah, 50 kurang 48 berapa? 2, plus 2. Sini kan. Di ini semuanya di mana? Nah, terus ini 8 bagi 2, 8 bagi 2 bagi 8 nggak bisa kan? Jadi kita harus tambahin, kasih koma. Kalau kasih koma pasti tambahin 0. Nah, 8 dikali berapa yang mendekati 20?
Ya, berapa 8 kali 2? 16, tulis. Apa? Tulis dulu duanya, sini 2. 2. Terus 8 kali 2 berapa? 11. Iya. Ya kayak itu, kalau kayak gitu. Dikurangi. Berapa? 20 kurang 16? 4. Tulis. Bukan, di sini kan, di sini. Nah, nggak bisa kan? Masih belum bisa. Baiknya tambah 0 lagi. Tambah lagi. Ya. Nah, berarti berapa? 8 kali berapa yang saya 40 atau yang berganti 40? 8 kali 5. Iya, benar. Jadi di sini 5 kan? Iya. Berarti 8 kali 5 ini 40. Iya. Nah, kalau berapa 40? Oh, berarti ini hasilnya. Jadi di fase ketiga dan boleh kita pakai. Berarti di jam ketiga hasilnya ini apa? Dosis yang tertinggal dalam tubuh pasien berarti 6,25 mikrogram. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak atau masih bingung? Paham saya, paham. Kira ada pertanyaan atau masih bingung? Paham? Oke. Langsung ini salah satu gawe ya. Oh. Dari dulu aja. Tiga. Pertanyaan kedua. Gimana tuh? Coba baca. Bagaimana model matematika yang dapat menyatakan peluruhan dosis obat tersebut? Nah, model matematika gimana tadi? Model matematikanya. Ya, model matematikanya berarti kita masukin dulu rumusnya. Rumus peluruhan F X sama dengan N kali A pangkat X. Jangan. Berarti tinggal masukin aja. N-nya tadi 50 kan? 50. A-nya berapa tadi? Setengah. A-nya tadi apa A-nya? Perubahan terjadi ya setengah. Terus ini X. Udah gini. Apa model matematikanya? Yang penting kalian ini nih, kalau problem MTK kalian ingat ini. Rumus ini sama ingat ini. Ini. Salah. Ini artinya A itu di antara 0 dan 1. Jadi dia nggak boleh lebih besar daripada 1 sama harus di atas 0. Jadi kayak 0,1, 0,2 itu masih termasuk. Masuk. Jadi dia harus ada koma ya soalnya. Iya, kalian bisa pakai pecahan sebagai koma. Yang penting jangan di atas 1 gitu aja. Oke. Udah, aman? Sama saya. Udah.